Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainun Fadil Agus, kelas PTIKC. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori dasar protokol jaringan. Teori dasar protokol jaringan adalah arsitektur protokol adalah suatu rancangan atau model yang digunakan untuk merancang, mengembangkan, dan mengimplementasikan protokol jaringan. Arsitektur protokol bertujuan untuk memastikan bahwa protokol jaringan yang dibangun dapat berinteraksi dengan perangkat lunak atau perangkat keras lainnya dalam jaringan komputer, serta memastikan bahwa protokol tersebut dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Dalam arsitektur protokol, terdapat beberapa lapisan atau layer yang menggambarkan fungsi-fungsi dan tugas-tugas yang terkait dengan protokol jaringan. Setiap lapisan yang memiliki tugas dan fungsi yang spesifik dalam memproses, mengirim, dan menerima data melalui jaringan komputer. Arsitektur protokol yang paling terkenal adalah model OSI, Open System Interconnection, dan model TCP atau IP, Transmission Control Protocol Internet Protocol. Protokol jaringan adalah seperangkat aturan dan prosedur yang mengatur cara komputer dan perangkat lain berinteraksi dan berkomunikasi melalui jaringan komputer. Protokol jaringan adalah seperangkat aturan atau prosedur. Selanjutnya, lapisan dalam arsitektur protokol. Secara umum, arsitektur protokol terdiri dari masing-masing beberapa lapisan atau layer yang masing-masing memiliki tugas dan fungsi yang spesifik dalam memproses, mengirim, menerima, dan melalui jaringan komputer. Arsitektur protokol yang paling terkenal adalah model OSI dan TCP/IP. Fungsi TCP/IP terdapat beberapa fungsi pada jaringan internet, yaitu fungsi pada komunikasi internet adalah untuk sarana pengiriman file dalam satu jaringan. Juga sering digunakan untuk kepentingan remote login. Ketiga, untuk talent. Keempat, untuk komputer mail dan lain-lain. Arsitektur protokol adalah suatu rancangan atau model yang digunakan untuk merancang, mengembangkan, dan mengimplementasikan protokol jaringan. Arsitektur protokol bertujuan untuk memastikan bahwa protokol jaringan yang dibangun dapat berinteraksi dengan perangkat lunak atau perangkat keras lainnya dalam jaringan komputer, serta memastikan bahwa protokol tersebut dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Dan ada juga beberapa hal diantaranya, yaitu teori dasar protokol jaringan, elemen protokol jaringan, fungsi protokol jaringan, lapisan dalam arsitektur protokol, protokol TCP/IP, fungsi TCP/IP, layer TCP atau PIP beserta fungsi, cara kerja OSI layer, dan lapisan OSI layer. Selanjutnya, arsitektur protokol adalah suatu struktur yang terdiri dari beberapa lapisan atau layer yang saling terintegrasi dan bekerja sama untuk mengatur interaksi antara sistem atau perangkat pada jaringan komputer. Setiap lapisan dalam arsitektur protokol memiliki tugas dan fungsi yang berbeda namun saling terhubung. Arsitektur protokol yang paling umum digunakan saat ini adalah TCP atau IP. Tidak ada keharusan untuk menggunakan antarmuka yang sama pada semua mesin, selama setiap mesin dapat digunakan sebagai protokol dengan benar. Daftar protokol yang digunakan adalah oleh suatu sistem, di mana suatu protokol digunakan untuk setiap lapisan disebut sebagai tumpukan protokol. Selanjutnya, karakteristik protokol. 1. Langsung apabila dua sistem menggunakan point-to-point. Entity pada sistem dapat dikatakan berkomunikasi secara langsung, yakni kontrol informasi dan data melintas langsung di antara kedua entiti tanpa adanya pengaturan yang lain. Kedua, monolitas dalam sistem monolitik. Tugas komunikasi dianggap sebagai suatu kesatuan pada entitas tertentu. Oleh karena itu, semua tugas dilakukan secara terpisah oleh unit tersebut. Bahkan dari koneksi ke jaringan, pemecahan paket data menjadi lebih kecil, dan seterusnya. Dengan demikian, pertukaran data hanya terjadi jika entitas penerima sudah siap menerima data, sementara entitas pengirim juga siap mengirim data. Ketiga, struktur protokol yang digunakan dibuat dalam bentuk hierarki atau beberapa lapisan, sehingga tugas-tugas tertentu hanya dilakukan oleh entitas level bawah, sedangkan entitas level lebih tinggi hanya menerima layanan dari entitas level bawah. Secara tidak langsung, entitas pada level yang lebih tinggi bergantung pada entitas yang lebih rendah untuk bertukar data.
itulah tadi yang dapat saya simpulkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.